Ya, jadi kalau modelkan dengan enzim atau sistem dengan model yang lain itu sebenarnya tidak terlalu rumit kan. Tapi sebenarnya yang kita inginkan kita bukan hanya bisa memakai enzimnya, itu urusan yang lain. Itu saya kira tidak terlalu masalah. Kuliah kita tetap namanya adalah pemodelan sistem lingkungan, ya kita perlu melihat fenomenanya itu apa dan bagaimana apa istilahnya itu modelkannya. Jadi ini sekarang akan kita lihat narasinya dulu karena itu yang penting sebenarnya, kita memahami apa yang terjadi sehingga nanti bisa memodelkannya itu dengan lebih benar-benar modelkan sistemnya, bukan ngapalkan langkah yang ada di buku itu. Karena itu problematik kalau kita hanya ini. Jadi keluhan dari beberapa semester ini kan kita itu kasusnya itu bisa kalau kasus itu, tapi kasus yang lain kan jadi bingung. Karena kita cuma kayak lihat step-stepnya. Sekali lagi ini yang kita modelkan itu sebuah sistem lingkungan, bukan enzim itu hanya alatnya saja. Jadi ini kita lihat dulu, kita pahami benar-benar apa yang terjadi dan kemudian bagaimana merepresentasikannya dalam bentuk model sistem dinamik yang untuk mengingatkan lagi model sistem dinamik itu bukan model yang bisa dipakai untuk desain sebenarnya. Dia lebih banyak dipakai untuk mengambil keputusan. Dalam artian ini agak pandangannya itu agak luas ya. Kalau orang mengatakan sama helikopter view, jadi bukan yang detail-detail prosesnya. Tapi kita harus tahu beberapa detailnya juga untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini problemnya kita akan memodelkan air di danau mono. Danau mono ini mula-mula ya dia tidak punya saluran keluar yang besar, ada sungai-sungai kecil yang melewati yang bermuara atau muara itu yang berhulu ya, berarti dia mengeluarkan air dari danau itu dari sungai kecil. Tapi itu tidak signifikan. Mulai tahun 40-an sekian itu 40 di sinilah sekitar 40-an itu dimulailah saluran air yang besar yang kemudian akan mengambil air di danau mono ini ke Los Angeles. Dan kita lihat itu efeknya langsung kelihatan di permukaan air yang ada di danau mono ini. Ini datanya, data realnya. Kita punya elevasi itu dari tahun 1800-an. Jadi ini salah satu hal yang bisa kita apresiasi dari Amerika, itu pendataan mereka luar biasa. Datanya itu ini tahun 1800-an, zaman koboi masih tembak-tembakan India gitu. Mereka sudah mendata permukaan air danau itu segini. Jadi bahkan dia naik itu 1920-an itu, ini kan perang dunia pertama. Kemudian perang dunia kedua itu mereka bahkan bikin saluran yang akan mengalirkan ke Los Angeles. Efeknya langsung kelihatan di situ bahwa elevasinya itu atau ketinggian air danaunya itu akan mengalami perubahan yang cukup signifikan kalau kita lihat ya. Mula-mula itu kan sekitar 6.415-an ya kira-kira di situ. 20 tahun atau 40 tahun kemudian 40 tahun kemudian turun menjadi 6.375. Jadi kira-kira berapa itu? 40 meter. Ini satuannya feet, sorry 40 feet ya, ini Amerika itu suka mengalami penurunan 40 feet. 40 feet itu berapa meter ya? Itu 13 meter kira-kira ya. Gampangnya ini 3 aja. Nah, apa yang terjadi dengan penurunan itu? Nyata efeknya terhadap lingkungan nanti akan kelihatan. Yang pertama itu karena airnya itu semakin lama semakin sedikit, sementara di area sekitarnya ini kan ada banyak gunungan yang itu memiliki kandungan garam yang cukup tinggi, sehingga yang terjadi airnya dialirkan keluar semakin banyak, nanti kadar garam di danau mono ini akan naik. Konsekuensi kalau kadar garam naik itu apa? Ikan itu kan punya sensitivitas ya, ikan air tawar dengan air laut itu beda, karena mereka punya sistem membranya itu berbeda. Jadi kalau ikan air tawar dimasukkan ke air laut, apa yang
terjadi? Kira-kira? Ya matinya kenapa? Kalau matinya iya, ya matinya kenapa? Air di dalam tubuhnya kan keluar, kayak menjadi dikeringkan itu ya. Nama keluar karena membrannya itu berbeda. Kalau sebaliknya, kalau ikan air laut dimasukkan air tawar, apa yang terjadi? Dia malah menggembung kan airnya itu masuk ke tubuhnya dia, sehingga dia kelebihan air, sama-sama mati. Nah itu problem kan ini. Jadi kalau kadar garamnya berubah itu juga akan mati. Akan menyebabkan perubahan ekosistem di Danau Mono ini. Ini kita lihat dulu problem-problemnya, sehingga nanti ada alasan kenapa ini harus dilakukan modelan. Problem yang kedua, dengan ketinggian air yang semakin lama semakin turun itu, kalau di Danau Mono itu ada gambarnya kayak di sini. Nah ini dia. Ini ada di tengah danau itu ada sebuah pulau namanya Negit Island ini. Karena dia tidak punya koneksi dengan darat, sehingga di pulau Negit ini burung-burung bisa berkembang biak dengan bebas tanpa gangguan predator. Ada anjing liar, ada kucing liar, ada macam-macam yang liar itu nggak bisa masuk ke sini karena dia terhalang oleh air danau. Sehingga di sini menjadi tempat berkembang biak burung-burung yang sangat ideal. Nah, ketika ketinggian air danaunya itu semakin lama semakin surut, maka nanti suatu saat akan ada istilah mereka itu jembatan darat yang menghubungkan antara pulau tadi dengan daratan sekitarnya, yang itu nanti ada efeknya. Maaf, ini saya sambil memantau HP karena ada tukang mau perbaiki sumur di rumah saya. Pompa airnya mati, jadi saya nggak punya air. Oke. Itu yang akan jadi masalah. Sehingga ada dua problem di sini dengan pengaliran air dari danau tadi ke Los Angeles itu akan berkurang air di dalam danau dan juga mengakibatkan elevasinya menurun, kemudian salinitinya naik. Sehingga kemudian ini menjadi concern besar, karena itu berarti nanti ekosistem airnya akan terganggu, ekosistem di pulaunya juga terganggu. Sehingga tugas kita nanti di sini akan mencarikan jalan keluarnya. Sebenarnya berapa banyak air yang bisa diambil menuju Los Angeles ini tanpa mengganggu ekosistem di danau tadi, baik di airnya maupun di pulaunya. Nah itu kira-kira yang kita inginkan. Berapa banyak yang bisa diambil, tapi salinitinya itu masih di atas ambang batas, di atas atau di bawah ambang batas yang maksimalnya. Elevasinya itu juga masih memungkinkan pulaunya ini benar-benar terpisah dengan daratan sekitarnya. Jadi ini cuma masalah inflow dan outflow aja kan, makanya dipakai sebagai contoh yang sederhana di sini. Nah, untuk bisa memodelkan dengan baik, berarti kita selalu melihat tiga hal kan kalau statement itu, apa stoknya, apa info dan outflow-nya. Stoknya apa ini kira-kira? Ada dua kan stoknya ini. Satu itu elevasinya, satu itu salinitinya. Ini stoknya. Kemudian apa yang mengaruhi elevasi dan mengaruhi saliniti? Berarti kan yang mengaruhi itu ada beberapa hal. Yang pertama tentu saja aliran air, jadi kalau danau itu danau ke bawah ada runoff apa sih banjir ya, aliran air di permukaan, bukan genangan juga ya, limpasan air ya kata-katanya,
limpasan air dari sekitarnya itu yang kemudian akan masuk ke danau itu sebagai inputnya. Itu bisa diperkirakan jumlahnya 150 KAFK-nya itu kilo, A-nya itu area feet, jadi sekian 150.000 feet kubik. Nanti kita lihat satuannya ke aneh enggak pelah nih. Ini masuk ke sana. Kemudian ada lagi sumber input air yang lain itu dari presipitasi dari curah hujan itu 26 KAF itu. Nah ini dari data ini. Data diperoleh limpasan air yang masuk ke sana sekian, curah hujan yang masuk ke situ, jadi ini sebenarnya sama-sama dari hujan ya. Cuman kalau presipitasi itu berarti air hujan yang benar-benar masuk tanpa lewat area sekitar, jadi benar-benar di permukaan danaunya. Sementara yang ini adalah yang lewat kemudian pegunungan sekitarnya baru turun. Kita lihat lebih besar yang itu ya. Kemudian ada output input yang lain. Ini ada saluran-saluran air yang kayak selokan-selokan danau sungai kecil yang bermuara di danau ini. Totalnya ini ada beberapa yang nanti totalnya itu 48 KF. Kemudian yang keluar, yang keluar itu ada beberapa macam juga. Ini lewat saluran, ada selokan, ada irigasi, ada sungai kecil sebanyak 34 KF. Sementara ini adalah yang dibawa ke Los Angeles 100 besar sekali. Ini kondisi saat ini. Jadi kalau kita modelkan itu kan selalu kondisi seperti bensin itu langsung kan defaultnya current, kondisi saat ini. Nanti yang akan kita modelkan jika ada perubahan apa yang terjadi dengan stoknya. Sebenarnya kita ingin melihat bagaimana perubahan di stoknya ini terhadap perubahan di inflow maupun outflow-nya. Outflow yang lain itu ada evaporasi, penguapannya besar. Ini daerah kering kan ya, Los Angeles itu kan kalau lihat film Cowboy itu daerah yang tandus itu, yang ada pohon kaktus itu daerah Los Angeles kan. Dan ini mau nanti evaporasinya itu besar. Makanya nanti salinitinya juga akan perubahannya juga signifikan. 130. Kalau kita lihat di sini ini jelas sekali bahwa ini di daerah gurun. Hujannya sedikit, penguapannya berapa kali lipat ini? 5 kali lipat hampir ya. Lebih malah. 26 kali 5 130, lebih dari 5 kali lipat penguapannya. Jadi kita modelkan kondisi di sebuah danau yang berada di area gurun. Nah, kira-kira begitu. Itu situasinya. Dan ini memang diberikan data-datanya, berapa inputnya, berapa outputnya, evaporasinya berapa. Semua ini dalam volume kan ya. Jadi nanti kita harus menghitung juga. Kalau elevasi itu berarti kita tahu permukaannya, kemudian tahu berapa volume total, tahu permukaannya, ketemu ketinggiannya. Maunya begitu. Cuma danau itu kalau bentuknya itu bejana kan. Kalau bentuknya bejana itu berarti kita tahu volumenya, tahu luas area dari danaunya, ya sudah kita tahu ketinggiannya. Misalnya danau itu nggak ada yang bentuknya bejana. Jadi bagaimana? Dia itu kan danau itu selalu bentuknya miring kan, di pinggir-pinggirnya itu tidak kemudian kayak kolam renang itu kan, tapi dia akan miring gitu sehingga ini nanti perlu data tersendiri bagaimana hubungan antara volume air di danau dengan ketinggian airnya. Kira-kira danaunya itu kan seperti yang ada di sini. Tidak begini, tetapi yang miringnya pun tidak teratur ya. Kita lihat itu danaunya bentuknya kayak itu. Belum lagi ada si pulau tengahnya itu. Jadi kayak
Kita nggak bisa pakai hitungan matematika biasa untuk menghitung ketinggiannya, hubungan antara volume dengan ketinggian. Nanti sehingga karena elevasi ini tidak bisa langsung dihitung berdasarkan info dan outflow-nya, berarti nanti stoknya kita tidak pakai elevasi maupun salinity, kita pakai apa? Volumenya aja, volume air danau. Baru kemudian itu akan kita hitung sebagai elevation maupun sebagai salinity. Kira-kira stoknya itu adalah air di danau, ini volume air di danau, inflow outflow-nya jelas tadi kelihatan di gambar ini. Tetapi elevation-nya itu akan dihitung berdasarkan volume danau, dan salinity juga dihitung berdasarkan volume danau-nya. Nah, kira-kira seperti itu kondisinya. Ini perlu dipahami dulu supaya kita memodelkan, kita nggak sekedar ikuti di buku itu, oh ini gambarnya begini dan seterusnya. Ya, oke ya. Ada itu saya. Oke. Nah sekarang, jadi sebelum memodelkan, bagian paling penting itu adalah menentukan tujuannya. Kita mau ngapain dengan model itu yang kemudian akan menentukan nanti apa saja yang perlu kita masukkan di dalam model dan apa asumsi yang harus dilakukan. Karena kita nggak mungkin membuat ini tanpa asumsi, karena banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Jadi tujuannya adalah to project the future size of the lake given assumption about the amount of water exported to Los Angeles. Memproyeksikan, mengestimasi, memperkirakan ukuran danau. Ukuran danau ini berarti nanti hubungannya dengan volumenya dan ketinggian air di dalam danau sebagai fungsi dari jumlah air yang diekspor ke Los Angeles. Tapi ingat sebenarnya yang mengaruhi bukan hanya air yang diekspor itu, dan nanti kita akan modelkannya itu bertahap, mulai dari yang paling simpel sampai kemudian kita tambahkan. Paling simpel berarti asumsinya yang paling banyak, asumsikan paling sederhana, kemudian kita perbaiki dengan menambahkan data-data yang lain atau info output yang lain dan seterusnya. Jadi selalu kita mulai dari yang sederhana. Oh ya, saya agak lupa menyampaikan di sini. Misalnya evaporasi ini kan tidak tetap, dia tergantung dari luasan danau. Luasan danau tergantung dari volumenya, tergantung dari ketinggiannya. Jadi ada banyak faktor yang saling berpengaruh di situ. Presipitasi ini juga sama ya, dipengaruhi oleh luas permukaan danau juga. Jadi sebenarnya ini sistem yang lumayan kompleks, tapi akan kita modelkan step by step sederhana. Inisial modelnya itu seperti ini. Nanti saya akan kita coba di bensin, tapi sebelumnya kita yakinkan dulu, kita tahu apa yang kita modelkan. Stoknya adalah volume danau volume air di danau. Selalu kita mulai dari stoknya. Kemudian inflow-nya itu kan ada beberapa. Ini adalah Sirek Gauge Runoff. Ini adalah yang yang masuk tadi ya. Kalau kita lihat di sini. Jadi ini adalah saluran runoff-nya, itu yang sebagian diambil untuk ekspor, sebagian masuk ke danau. Jadi sebenarnya yang diekspor ke Los Angeles itu tidak langsung dari danau-nya, tapi dari aliran air yang masuk ke danau tadi. Makanya di berapa persen? Nah itu kira-kira dalam satuan persen nanti. Ini adalah Sierra Gauge Runoff. Ini ada ini infonya yang dipengaruhi oleh dua macam. Yang pertama itu berapa banyak ekspornya, berapa banyak yang asalnya. Kemudian di sini presipitasi atau curah hujan, air hujan yang masuk ke danau. Nah itu tergantung dari
precipitation rate itu curah hujan berapa meter kubik per jam atau per hari atau per tahun itu. Ini mungkin per tahun ya kalau kita lihat di sini. Kemudian apalagi ya itu yang inflow-nya itu. Kemudian satu lagi adalah flow pas diversion point. Jadi ada kita perlu lihat di dalamnya tadi. Diversion point itu ini. Jadi berapa air yang sana ya? Sudah kita tahu. Kalau yang keluar ini yang other tadi itu yang macam-macam itu, ini other in itu yang ini yang flow pass diversion point itu yang yang masuk ke danau. Jadi ini keterangan di atasnya ini other in itu yang masuk, yang lain-lain selain dari runoff itu, kemudian yang keluar lewat saluran macam-macam yang dijadikan saluran. Kemudian di sini ada evaporation. Evaporation itu tergantung dari berapa rate-nya dan tergantung dari surface area-nya. Surface area-nya juga mempengaruhi presipitasi. Jadi surface area itu mempengaruhi evaporasi dan presipitasi. Karena kan semakin luas berarti nanti kalau ada hujan nanti banyak yang tertampung di danaunya tadi. Tapi sebaliknya juga ketika luas areanya semakin banyak, berarti yang bisa menguap itu kan juga semakin besar. Di model yang pertama ini diasumsikan surface area itu tidak dipengaruhi oleh water intake. Makanya di sini nggak ada panahnya kan? Karena diasumsikan tidak ada pengaruh dari air yang ada di danau terhadap surface area-nya. Ada yang perlu diklarifikasi juga. Ini hubungannya dengan gambaran ini. Kalau nanti kita benar-benar mau membuat model, kita perlu itu dulu sistemnya seperti apa, baru kemudian akan kita pikirkan bagaimana itu merepresentasikannya dalam bentuk model yang isinya itu stock, inflow, dan outflow. Nah kemudian ini data-datanya sudah diberikan. Initial waternya itu satuannya apa ya? KAF tadi itu ya, kilo area misalnya sekian, seterusnya. Ini data-data yang dipakai dalam model seperti itu. Kemudian ini adalah hasil simulasinya. Nanti kita kerjakan, tapi kita lihat dulu garis besarnya, baru nanti kita kerjakan. Jadi kita tahu apa yang kita inginkan dari perhitungan itu. Ini adalah data dari beberapa hal yang kita modelkan di sana. Ini evaporasinya, ini aliran yang melewati flow pass diversion point, artinya air dari runoff tadi yang masuk ke danau. Ini masih diasumsikan tetap. Evaporasinya juga dianggap karena surface area-nya itu dianggap tetap, berarti dia juga tetap. Sementara air danaunya dia nanti akan decline, seperti di sini akan turun sampai itu tahun 2030 ya, perkiraannya. Ya, ini dari model yang sederhana. Versinya nanti dulu kita lihat sistemnya dulu. Nah, kemudian model itu akan kita perbaiki. Seperti tadi disampaikan, surface area ini kan tidak berdiri sendiri, karena kita bukan bejana yang seperti gelas itu kolam renang, tapi danaunya itu berbentuk ya ada kemiringannya di tepi-tepinya, sehingga luas area
luas area itu dipengaruhi oleh volume danau, volume air yang ada di danau. Ini kita tambahkan satu garis panah di sana sehingga nanti bisa kita tambahkan persamaannya. Tetapi isinya bukan persamaan, tapi di sini adalah hubungan antara volume air yang ada di danau dengan surface areanya. A-nya itu acre ya. Acre itu satuan Amerika itu kalau nggak salah sekitar berapa? 30 kali 30 kali 30 sekitar 90 meter persegi. Satu acre itu sekitar 9, tidak tepat. Ya, kita nggak terlalu peduli. Yang satuannya ada kilo, berarti ribuan. Ini surface areanya. Kemudian di sini adalah elevation-nya. Nah, ini langsung ini surface area ini. Jadi kalau kita tahu jumlah air di danau, nanti bisa kita hitung berdasarkan data ini berapa surface areanya, berapa elevation-nya. Ini elevation belum masuk di model tadi. Ya. Kemudian kemudian setelah dimasukkan data tadi, maka sekarang tidak linear lagi. Dengan kita lihat di sini surface areanya itu berkurangnya tidak linear, tapi gradual seperti itu. Evaporasinya juga akan mengikuti luas area, tentu saja. Water inletnya juga akan turun, tapi tidak linear. Dia akan. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin turun elevasinya itu kan surface areanya akan berkurang. Berkurang itu berarti yang menguap juga berkurang. Tapi sebenarnya yang presipitasinya juga berkurang. Jadi ini ada perubahan di sini. Oke, kemudian lagi. Nah, kalau ini tidak kualitatif, tetapi tidak kuantitatif, tidak kuantitatif, tetapi ini akan memberikan informasi tentang apa yang terjadi jika air di danau tadi berubah. Ini perubahan airnya jika dia itu turun di sini 680, semula berapa? Kita bisa cek ya, semula itu airnya berapa? Air di water intake itu tapi dalam elevasinya kan ada di dunia Tuhan yang sekarang. Tapi ini apa yang terjadi jika air danau tadi semakin lama semakin surut? Mungkin seharusnya aslinya di atas 6380 ya. Yang di apa namanya di Zoom apakah ada problem kelihatan nggak ya poin-poin saya?
Kelihatan Pak, volume ini kelihatan. Kameranya juga kelihatan. Kalau saya nunjuk di papan itu kelihatan nggak? Saya nggak bisa lihat di sini ya. Kalau sekarang mati Pak, kalau tadi kelihatan. Nah, sekarang kelihatan. Oh, ternyata tadi kameranya mati. Bentar. Iya. Di PPT tayangannya sama Pak dengan yang tadi. Oh ya, baik, masih. Ya, ini agak aneh tadi tiba-tiba hilang suaranya di monitor sini. Ya, oke, makasih. Ya, ini secara kualitatif itu nanti bagaimana efek penurunan air di danau tadi terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan ekosistem danau itu akan dimunculkan di sini. Sehingga nanti ketika seperti salinity-nya itu nggak langsung kelihatan berapa angkanya, tetapi kita melihat dari danau, ketinggian air danau. Jadi kalau air danaunya itu surut sampai 6.380 feet, bagi 3 jadi Lestari, bagi 3 itu berapa? Jadi sekitar 2 meter ya. Wow, ini danaunya itu danau yang sangat sampai 2, betul ya? 6.380 itu kan berarti sekitar 2 kilometer kan? Iya. 2 kilometer ya. Kenapa terjadi severe dust storm? Kenapa kira-kira? Kok danaunya surut, air danau surut kok jadi malah ada badai debu itu? Apa hubungannya? Jadi kalau danau itu turun, permukaannya yang semula tertutup air jadi tidak tertutup air kan? Itu kan jadi kering. Dan itu kan tanah yang sangat lembut kan sebenarnya. Sedimen danau itu sangat lembut. Sehingga ketika dia kering dan butirannya itu sangat lembut, ada angin, itu akan jadi debu dan badai debu ya di situ. Semakin turun lagi, maka akan semakin banyak kerusakan ekosistemnya. Semakin turun lagi, itu sampai ke 6.372 feet, maka jembatan antara pulau di tengah danau dengan pinggir danau itu akan ada jembatan daratnya, hingga binatang-binatang predator itu bisa masuk ke pulau tadi itu. Ini maka major loss of gull nesting habitat. Gitu. Kemudian, kalau itu semakin turun lagi, maka salinity level, salinitas air di danau tadi sudah sangat pekat, sehingga akan menimbulkan kematian dari ikan-ikan dan makhluk yang lain yang tidak tahan salinitas yang tinggi. Lebih turun lagi, ini turunnya itu hanya berapa ini? Sekitar 11 feet itu ke 4 meter, nggak sampai 3 meter. Itu akan ada kerusakan lingkungan secara total. Nah, itu berarti yang ingin kita lakukan itu bagaimana menjaga supaya ketinggian air danau itu tidak turun terlalu besar, tidak sampai melewati 6.380 di sini. Jadi kalau sampai lebih rendah lagi ya, karena akan ada kerusakan lingkungan yang besar. Nah, kemudian akan kita tambahkan lagi model kita itu kalau tadi kita sudah bisa memodelkan berapa banyak air yang ada di danau jika kondisinya itu konstan kan, artinya runoff-nya sudah kita tetapkan, kemudian di sini ada surface area yang mengaruhi. Nah, dari situ kita bisa menambahkan satu data lagi, yaitu elevation-nya. Itu berdasarkan jumlah air danau, kita bisa menarik satu anak panah di sana untuk elevation. Itu yang bagian atas, itu yang tadi sudah kita modelkan.
Nah, ternyata untuk yang bagian bawah ini juga other in and other out itu kan sebenarnya isinya macam-macam. Nah, itu bisa kita modelkan juga data-datanya itu. Di sini ada Sira itu nama sungai yang masuk ke danau tadi, yang uncoached, yang tidak diamati, tidak diukur. Ini runoff tapi tidak dari sungai Sira tadi itu. Ini presipitasi dari land surface precipitation. Ini dari curah hujan yang masuk lewat permukaan tanah juga permukaan danau. Jadi dia akan mengalir di sana. Ini ada diversion info, jadi ada bagian dari ini yang ekspornya itu kita kembalikan ke danau. Ini untuk mencegah supaya volume air danau tidak terlalu turun drastis. Nah, kemudian yang other out ini kan other itu tadi cuma satu ya. Padahal sebenarnya ada banyak. Ada evaporasi dari aliran sungainya itu, ada evapotranspiration. Apa evapotranspiration ya? Evaporation jelas. Evapotranspiration itu di sini ada tanaman-tanaman air. Tanaman airnya itu kan juga menguapkan air dari danaunya, dari daunnya. Maka dia ini ada expose expose lake bottom evaporation. Jadi yang semula itu terkena air kemudian terbuka, maka akan ada air yang menguap dari situ. Ada net evaporasi yang lain, ada groundwater export. Jadi ada pengambilan air tanah yang akan mengaruhi ketinggian, karena air tanah itu kan sebenarnya terkoneksi dengan danaunya dalam sekali. Sehingga ketika air tanahnya diambil, itu mungkin ada aliran di bawah tanah itu yang terkoneksi antara air danau dengan air sumur-sumur yang diambil di sekitarnya. Itu dimasukkan juga dalam model kita. Jadi lebih kompleks. Nah, ini datanya sudah diberikan, ada operation, expose lake bottom, sudah ada datanya, groundwater. Nah, ini memang data-datanya tidak eksak banget, ini ada yang berdasarkan pengamatan, ada juga yang dari perkiraan, dari estimasi. APP ini sudah diberikan di sini, ada beberapa angkanya yang muncul di situ. Semua misalnya kita bakal oh, ini ada aliran air yang dari tempat lain yang dimasukkan ke dalam. Nah, nanti akan dapatkan bentuk seperti yang ada di situ. Elevasinya itu akan turun lebih cepat lagi. Nah, ini yang kalau kita mau lebih detail lagi modelan kita itu tentang evaporation rate. Ya, evaporation rate itu adalah kita asumsikan konstan, padahal sebenarnya itu tergantung dari banyak hal. Air yang salinitasnya rendah, air tawar, dengan air yang salinitasnya tinggi itu mempunyai perbedaan di specific gravity-nya, densitasnya berbeda akan mempengaruhi rate evaporasinya. Kira-kira begitu, sehingga itu perlu
perlu dimasukkan di dalam persamaan kita, dalam model yang kita buat. Kemudian apa lagi ya? Ya yang lainnya sama ya. Ini yang jelas evaporation rate akan dipengaruhi oleh densitas air yang ada di danau, total dissolved solid. Jadi data yang diperlukan. Jadi kalau ada lingkaran kemudian ada panah ini, berarti kita mensuplai data ke dalam model yang kita buat. Masuk fresh water, total dissolved solid ini berarti nanti ketemu berapa salinitinya. Salinity nanti itu mempengaruhi specific gravity, akan mempengaruhi evaporation rate-nya dan seterusnya. Nah, kalau kita mulai modelkan dari sini, dipastikan pusing kita. Terlalu banyak panah-panahnya itu. Sehingga selalu modelkan dari yang paling sederhana dulu. Nanti hasilnya. Nah, kalau kita sudah dapat hasilnya, nanti habis ini kita modelkan sama-sama ya. Jadi kita lihat dulu kan ya, apa yang kita inginkan di akhir. Jadi katanya kalau buku 7 habit itu yang kita baca 7 habit itu. Begin with the end in mind. Kita mulai dari kesimpulannya. Baru nanti kita turunkan latar belakangnya dan seterusnya. Ini trik kalau kita menulis paper. Mulailah dari hasilnya. Hasilnya ya hasilnya mulai dari penelitiannya dulu, ada hasilnya, kita buat grafik-grafiknya, dan kita bawa ke depan. Nanti latar belakangnya nggak cocok ya. Kalau kita terus latar belakang dulu ternyata berbeda dengan itu ya kacau kita. Nggak, tapi tetap secara saintifik kita punya referensinya ya yang sesuai dengan yang kita punya. Karena kan buatnya itu ya kalau taat asasnya itu ya dari depan, dan hipotesis sebenarnya tidak terbukti, terus bingung bahasnya gimana ini. Jadi kita lihat sampai ke belakang, baru nanti coba kita kembali ke depan. Ini model kita dari model yang versi 4 yang terakhir tadi itu juga kita dapatkan di sini. Sekarang kita tambahkan satu lagi, specific gravity-nya itu ternyata meningkatnya ya cukup signifikan di sini. Ini 1,1 jadi 1,2 jadi sekitar 10%. Itu sudah cukup banyak untuk mempengaruhi tingkat evaporasinya. Nah sebenarnya ini tidak berhenti sampai di sini seharusnya, karena model yang kita buat itu sebenarnya nanti tujuan utama dari model kita itu kan untuk memodelkan berapa banyak air yang boleh diekspor itu supaya ketinggian elevasi danau, air di danau itu tidak turun terlalu jauh ya. Kalau turun terlalu jauh, kita tadi lihat ada beberapa efeknya, mulai dari dust storm sampai total collapse of ecosystem. Saat ini tadi bukan saat ini ya, di model awal itu kita pakai air yang diekspor itu kan 100 KAF. Kalau itu 100 KAF ini yang terjadi, airnya kan air turun selama berapa tahun nih? 100 tahun, dari 1990 sampai 2090 itu akan turun seperti yang di situ. Kalau kita kurangi jadi 80 KAF, maka dia penurunannya tidak sebesar itu ya. Jadi kita bisa membuat mensimulasikan dengan model. Kita tinggal diganti nanti ya, kalau modelnya sudah selesai, tinggal diganti aja nilai dari berapa yang diekspor. Kalau di dalam model kita itu ini mana yang diubah-ubah? Ini ya ekspornya ini. Ini sebenarnya yang paling pengaruh. Nanti ekspornya itu kan saat ini diketahui nilainya itu 100 km kilo hektar feet. Kalau itu dikurangi
Karena kita pengen menyelamatkan ekosistem di danau ini kan harus dikurangi. Ngurangi berapa banyak? Nah itu jadi tujuan dari model ini. Nanti kita bisa mendapatkan data di sini. Kalau kita semula itu 100 KAF itu akan turun seperti ini. Kalau kita ambil tidak 100 tapi 80, dia tetap turun, tetapi ya tidak terlalu drastis lah ya. Kan 60 ini apa namanya? Kalau nggak salah tadi itu yang hampir total collect tadi 63,5%. Nah, kalau yang 4 ini 60 apa namanya 60 KF, dia hampir tidak mengalami perubahan dari ketinggian di tahun 90. Kemudian kalau kita turunkan jadi 40 dia malah naik elevasinya, turunkan lagi kalau 0 dia akan naik terus. Ya, jadi nanti dari sini kita bisa memberikan informasi kepada pihak yang berwenang itu berapa banyak air itu boleh diambil dari danau Mono tadi supaya ekosistem di danaunya juga tetap terjaga. Kira-kira gitu.